Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kembali kita belajar tentang software MATLAB. Melanjutkan pelajaran sebelumnya, yakni tentang instruksi grafis. Sebelumnya kita sudah membahas instruksi grafis polar, kemudian plot. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang instruksi grafis, yakni tentang mesh. Di mana fungsi mesh ini merupakan fungsi yang digunakan oleh software MATLAB untuk membuat grafik secara tiga dimensi. Jadi dari tiga dimensi ini, maka dapat kita ketahui bahwasanya grafik ini akan data matriks ya, X, kemudian Y, kemudian Z. Nah, di mana plotnya itu ialah Z. Jadi yang lebih menjadi perbedaan itu adalah, atau titik utamanya adalah nilai Z-nya, atau nilai titik yang menjadi yang ingin kita lihat. Sementara sumbu X dan sumbu Y-nya merupakan titik grid-nya. Oke, kita akan coba beberapa script yang sudah dibuat pada present PPT ini. Kita akan coba langsung di software MATLAB. Bagaimana cara membuat grafik tiga dimensi dengan menggunakan software MATLAB, yakni dengan menggunakan fungsi mesh. Kita buka software MATLAB-nya. Kemudian saya akan mengerjakan pembelajaran kali ini langsung saya kerjakan di command window. Jadi jika teman-teman ingin mengerjakannya di jendela editor, bisa saja dengan membuka atau dengan mengetik tombol edit, mengetik edit kemudian enter, maka MATLAB akan membuka jendela editor. Nah, namun pada kesempatan pembelajaran kali ini saya langsung mengerjakannya di jendela command window. Oke. Kemudian grafik ini perlu kita buat untuk menampilkan grafik tiga dimensi ya. Kita butuh data, yakni di sumbu X dan sumbu Z. Nah, data sumbu X dan sumbu Z mestilah sama. Oke. Jadi untuk membuat titik gridnya itu, maka sumbu X dan sumbu Y-nya haruslah bernilai sama agar diperoleh garis-garis gridnya. Sementara yang menjadi perbedaan itu atau nilai yang menjadi titik acuan kita adalah nilai Z. Jadi dalam membuat grafik ini kita cukup menghasilkan satu nilai yang berbeda, yaitu Z, maka akan diperoleh grafik tiga dimensi. Oke, langsung saja kita buat data untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, kita buat X sama dengan minus 7,5 dengan interval 0,5 sampai dengan 7,5. Oke. Jadi di sini kita akan membuat grid atau sumbu X itu bernilai dari minus 7,5 sampai dengan 7,5 dengan interval tiap titiknya ialah 0,5. Jadi ini bisa diganti nilainya, bisa juga diganti nilai intervalnya. Jadi silakan dicoba dengan nilai yang lain. Namun pada pembelajaran kali ini saya menggunakan nilai intervalnya 0,5 dan titik awalnya minus 7,5 dan titik akhirnya 7,5. Kemudian dengan ini kita sudah memperoleh nilai untuk sumbu X. Kemudian kita akan buat sumbu Y ya. Nah, nilai untuk sumbu Y mestilah sama dengan sumbu X. Maka kita cukup buat Y sama dengan X. Maka nilai X ya ini dari minus 7,5 sampai dengan 7,5 dengan interval 0,5 dapat dilihat pada jendela command window ini yang dihasilkannya akan sama dengan nilai Y. Nah, nilai Y dan X sama ya. Kemudian setelah kita ketahui bahwasanya nilai X dan Y itu sama, maka kita akan membuat gridnya. Nah, untuk membuat grid ini kita bisa menyimpannya titik grid ini dengan cara buka kurung tutup kurung siku maksudnya. Kemudian di sini kita bisa buat variabel X besar dan Y besar. Nah, variabel ini bisa saja diganti dengan variabel lain, misalnya H, kemudian dan J, bisa saja. Oke. Atau kita buat dulu terlebih dahulu yang X besar dan Y besarnya seperti ini. Kemudian nanti kita akan coba dengan variabel yang lain. Kemudian kita akan buat mesh grid-nya, mesh grid dengan menggunakan fungsi mesh grid. Kemudian nilai yang akan kita grid ini X dan Y. Sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian kita akan enter. Nah, sekarang sudah dihasilkan nilai grid X besar dan Y besar. Oke, seperti ini nilai mesh grid yang dihasilkan dari variabel X dan Y. Kemudian dari sini, jika kita ingin melihat grafik yang sudah dihasilkan oleh X dan Y ini, kita bisa langsung membuatnya mesh
mes x, y. Oke. Nah, seperti itu ya nilai yang dihasilkan dari mes dan dari x dan y. Namun di sini yang kita maksud bukan ini ya. Ini baru kita menggunakan dua variabel. Ini x dan y. Kita butuh satu variabel lagi. Ini z ya. Oke, sekarang kita akan membuat nilai z. Nah, nilai z ini kita buat terlebih dahulu dari nilai r, di mana nilai r itu ialah sinus dari kuadrat ya. Kita buat akar saja, SQRT akar ya, ini yang buat akar dari x, nilai x, masing-masing nilai x dikuadratkan, kemudian ditambah dengan masing-masing nilai y kita kuadratkan, kemudian dari nilai tersebut kita akan tambah dengan epsilon. Oke, kemudian kita akan enter. Nah, jadi SQRT itu merupakan akar ya. Jadi kita bisa buat jika kita ingin menguji fungsi akar ini. Tidak, kita buat SQRT 16 ya. SQRT 16 bermakna akar dari 16 ya. Tentu saja kita tahu jawabannya ialah 4 ya. Sekarang kita akan uji apakah benar SQRT 16 itu bernilai 4. Oke, benar ya. Maka penggunaan rumus SQRT R SQRT X titik titik pangkat 2 ditambah Y titik pangkat 2 ditambah epsilon ini bermakna akar dari tiap elemen X yang dikuadratkan ditambah dengan Y tiap elemen yang dikuadratkan kemudian ditambah dengan epsilon 0. Jadi ini akan dibuat akarnya. Nah, nilai akar itu tersebut akan disimpan ke dalam variabel R. Oke. Setelah kita peroleh nilai R, nah nilai R ini kemudian akan kita sinuskan dan kita akan simpan nilai hasil sinus itu ke dalam variabel Z. Kita buat variabel Z-nya, kemudian kita buat sinus dari nilai R. Nah, sinus dari nilai R, jadi semua nilai R akan disinuskan. Kemudian dari hasil sinus itu kita akan bagi dengan tiap-tiap elemen dari nilai Z itu dengan R itu sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu rumus atau nilai Z yang akan kita buat. Nah, ini nilai Z-nya. Oke, dari sini kita sudah memiliki nilai variabel X, kemudian nilai variabel Y, dan juga kita sudah memperoleh nilai Z. Sekarang kita akan lihat bagaimana hasil dari fungsi intrusi grafis. Ya, ini tentang mes ya. Kita akan buat mes, kemudian X, Y, Z. Oke. Nah, ini merupakan grafik dimensi yang dihasilkan dengan menggunakan fungsi mes. Lalu bagaimana jika kita ingin melihat apakah benar ini grafik 3 dimensi yang dihasilkan dari nilai Z? Sekarang kita akan buktikan dua dimensi dari nilai Z. Sekarang kita akan buat figur. Figur ini bermakna akan membuka jendela figur ya. Seperti ini jika kita enter, maka akan membuat jendela figur kosong. Oke. Sekarang jendela figur kosong ini kita akan isi dengan grafik 2 dimensi plot dari nilai Z. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan enter. Nah, seperti ini nilai plot 2 dimensi grafik 2 dimensi yang dihasilkan dari nilai Z, dari variabel Z ya. Nah, jika kita buat 2 dimensi seperti ini, jika kita buat 3 dimensi seperti ini. Oke. Jadi seperti itu dalam membuat grafik 3 dimensi dengan menggunakan fungsi mes. Nah, sekarang kita bahas beberapa poin sebelumnya. Kita sampai di sini kita sudah selesai tutorialnya. Namun kita akan memperdalam sedikit tentang penyimpanan tadi ya, cara penyimpanan. Ini buka kurung tutup kurung, kemudian variabel yang kita isi di sini. Misalnya kita buat tadi yang pertama tadi X besar dan Y besar. Nah, sekarang kita akan ganti dengan variabel lain, misalnya Q dan W ya. Jadi kita buat Q-nya huruf kecil, W-nya juga huruf kecil. Nah, di sini kita akan simpan nilai mes grid dari X, Y. Nah, tuh. Kemudian setelah kita buat nilai mes dari grid X dan Y ini, kemudian variabel ini akan kita gunakan sebagai titik grid untuk membentuk grafik Z apakah sama dengan sebelumnya. Oke. Sekarang kita akan coba figur membuka jendela baru, kemudian titik koma untuk mengakhiri perintah, kemudian kita akan buat mes. Nah, di sini kita membuat Q dan W ya, karena tadi kita sudah menggunakan X besar dan Y besar. Sekarang kita akan contohkan apabila X besar dan Y besarnya yang digunakan sebagai tempat penyimpanan mes gridnya, kita akan ganti dengan variabel Q. Maka sekarang kita akan
input nilai Q dan W-nya sebagai mass grid untuk contoh ini, ya ini untuk membuat gambar baru. Ya ini dengan menggunakan variabel yang baru yang kita buat ini Q dan W. Nah, jadi Q dan W ini masih bernilai sama dengan nilai X dan Y. Nah, jadi maksud dari penggantian ini ialah kita akan melihat apakah nilai dari X dan Y besar tadi, X besar dan Y besar tadi, jika kita ganti dengan Q kecil dengan W kecil atau dengan variabel lainnya, silakan, apakah akan menghasilkan grafik yang sama. Sementara Z-nya masih tetap ya. Jadi di sini masih tetap. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Di sini dapat kita lihat bahwasanya grafik 3 dimensi yang di sini menggunakan X besar dan Z besar sebelumnya, yang di sini kita menggunakan Q dan W, ternyata menghasilkan grafik yang sama. Jadi ini bermakna Q tutup kurung dan buka kurung yang kita buat sebelumnya di atasnya ialah X besar dan Y besar seperti ini. Dan kita cari sebelumnya mana dia. Oke, kita buat saja. Nah, yang seperti ini, yang kita buat seperti ini, apakah bernilai sama dengan seperti ini? Ternyata bernilai sama, ya, karena nilai X dan Y-nya masih sama. Sementara yang di sini saja tempat penyimpanan titik gridnya saja yang berbeda. Maka tentu saja akan menghasilkan grafik yang sama. Jadi di sini bisa kita ganti ya dengan variabel yang lain. Bagaimana jika kita ingin mengganti variabel X dan Y ini? Ya, kita ganti nilainya tadi. Sebagaimana sebelumnya kita contohkan dari minus 7,5 sampai ke 7,5 dengan interval 0,5. Sekarang kita akan buat variabel baru. Ya, ini kita buat I dan J saja. I sama dengan kita buat dari 2 sampai dengan interval 0,5 sampai dengan 4. Oke, sampai dengan 4. Kemudian kita akan enter. Kemudian kita buat J sama dengan I. Nah, jadi di sini kita bermaksud akan menggantikan X dan Y dengan variabel baru, yakni I dan J. Nah, di sini X yang tadi dan Y-nya sama-sama bernilai dari minus 7,5 sampai dengan 7,5 dengan interval 0,5. Kita akan ganti I dengan variabel baru dengan nilai yang baru, yakni nilainya 2 sampai dengan 4 dengan interval 0,5. Nah, jadi kita akan buat plot 3 dimensi dengan menggunakan grid yang baru. Oke. Sekarang kita akan buat mesh gridnya. Nah, di sini kan baru nilainya saja, kita akan buat grid terlebih dahulu. Mesh gridnya kita buat variabelnya ya ini A buka kurung siku, maksudnya A, B sebagai tempat penyimpanan mesh grid yang baru. Kemudian kita buat mesh grid dari, nah sekarang kita akan menggunakan I dan J. Oke. Nah, sekarang kita peroleh nilainya. Lalu kita akan plot nilai yang baru. Misalnya kita buat R2 sama dengan kita buat sama ya, kita masih menggunakan fungsi akar ya, sqrt dari I titik kudrat 2, tiap-tiap elemen I akan dikudratkan, kemudian ditambah dengan nilai J, tiap-tiap elemen J akan dikudratkan, kemudian akan ditambah dengan epsilon. Oke. Nah, dari R2 ini kita akan membentuk nilai Z yang baru, yakni kita buat Z2. Z2 sama dengan kita buat Z2 ini berasal dari cos ya. Yang sebelum kita menggunakan sin, sekarang kita akan menggunakan cos. Cos sama dengan R2. Kemudian tiap-tiap dari kita akan bagikan dengan R2. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat grafik 3 dimensi yang dihasilkan dari data yang barusan kita buat ini. Ini data dari I, J, kemudian A, B, kemudian R2, kemudian Z2. Oke. Kita buat terlebih dahulu figur, perintah figur, kemudian kita buat mesh A, B, kemudian nilai Z2. Oke, seperti itu. Oke, di sini ada kesalahan. Z must be a matrix, not scalar or vector. Oke, ada kesalahan dalam pengetikan kodenya. Di sini dihasilkan bahwasanya nilai Z itu skalar ya. Kita akan ulang pembentukan nilai dari Z-nya.
Z2 sama dengan atau dari R SQRT. SQRT dari X titik 2 plus Y J titik 2 kemudian tambah epsilon. Kemudian R2 tersebut kita akan masukkan nilai Z2. Jadi cos R2 masing-masing dari cos nilai 2 itu akan dibagi dengan R2. Kemudian kita akan buat figur mesh Z2. Z2. Oke. Mungkin kita buat mesh A, B saja. Oke, seperti itu ya. Namun di sini kita untuk membuat titik grid sudah berhasil. Namun di sini gagalnya ialah dalam membuat data Z ya. Z. Kita bisa saja buat Z2 sama dengan sin dari kita buat I saja. Oke. Atau cos dari I. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan coba buat kembali. Oke, ternyata masih hasil skalar, data skalar yang dihasilkan. Kita akan buat dia matrik ya. Cara membuat matriknya, ini kita buat sama dengan cos I, kemudian cos I. Oke, kemudian dari cos I itu masing-masing kita bagi dengan I. Oke, seperti itu. Bisa. Kita buat Z2. Coba kita buat Z2. Kita buat cos ya. Oke, ternyata masih skalar ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nanti tinggal dibuat data Z-nya mestilah harus matrik ya, tidak boleh skalar. Nah, jadi nanti di sini datanya silakan dibuat dalam bentuk matrik ya. Untuk contoh yang lain, kita bisa buat nilai Z itu secara sembarangan. Jadi kita bisa buat seperti ini. Karena di sini kita sudah berhasil membuat data gridnya, yakni seperti ini, figur mesh dan data gridnya yang tersimpan dalam variabel A dan B. Kemudian kita bisa buat data yang akan kita plot di atas grid ini. Misalnya kita lihat bahwasanya A itu 5 kali 5. Oke. Maka kita akan buat data matrik yakni 5 kali 5. Misalnya kita buat F sama dengan zeros ya. Zeros ini menghasilkan nilai matrik 5,5 ya. Menghasilkan matrik 5,5 dengan nilai 0 semua. Oke, jika kita benar maka akan terlihat matriknya 0 semua. Dengan size matrik 5 kali 5. Oke, sekarang kita akan masuk F ini ke dalam data mesh grid yang kita buat sebelumnya. Nah, seperti ini. Maka akan menghasilkan bidang yang datar ya. Kemudian jika kita buat nilai F-nya itu, kita perbarui terlebih dahulu nilai F-nya. Kita buatlah F1 sama dengan kita buat random ya, atau once bisa juga. Ya, random saja, kita menggunakan random saja. Random yakni 5,5. Oke, seperti itu. Nah, akan dihasilkan nilai matrik yang dibuat secara random dengan elemen yang sama ya. Jadi elemen ini sama dengan nilai elemen A dan B, di mana A dan B itu kita lihat was A dan B 5 kali 5 size-nya, A-nya juga 5 kali 5. Maka F1 yang akan kita timpa data di atas data grid tersebut mestilah harus sama, yakni 5,5 jumlah matriknya. Nah, karena kita sudah berhasil membuat data yang dibuat dengan secara random, yakni menggunakan fungsi random 5,5, maka akan dibuat nilai matrik yang dibuat secara random. Nah, data ini akan kita timpa ke dalam grid yang kita buat sebelumnya. Yakni kita buat figur, kemudian F1. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini bentuk grafik 3 dimensi dari data F1. Jika kita buat data grafik 2 dimensinya, kita bisa gantikan fungsi mesh dengan float, kemudian kita buat F1. Nah, jadi seperti ini data grafik 2 dimensinya, yang ini 3 dimensinya. Oke, saya rasa cukup demikian dulu pembelajaran tentang instruksi grafis, yakni tentang mesh, yaitu merupakan fungsi grafis dalam membuat grafik 3 dimensi. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.